Selamat malam. Untuk pertemuan mata kuliah komunikasi politik pada malam hari ini, saya akan membahas salah satu komunikator politik. Dia adalah Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SH.SU, yang biasa kita sapa Mahfud MD. Berikut adalah biodata Mahfud MD. Dia lahir di Madura, Jawa Timur 13 Mei 1957, beragama Islam. Ayahnya bernama Mahmudin dan ibunya bernama Suti Khadijah, dan istrinya bernama Saisatun Nurhayati, dan dia mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah Muhammad Ikhwan Zain, yang kedua Vina Amalia, dan ketiga Royhan Akbar. Mahfud MD mengikuti pendidikan formal dan informal. Untuk pendidikan informal, Mahfud MD menempuh di Pondok Pesantren Al-Mardiyah Waru, Pamekasan, Madura. Dan untuk pendidikan formal, Mahfud MD menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1983 di Universitas Gadjah Mada. Perjalanan karir Mahfud MD dimulai pada tahun 1984 menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1986 sampai 1988 menjadi sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1988 sampai 1990 menjadi pembantu dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1994 sampai 2000 menjadi pembantu rektor 1 Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1996 sampai tahun 2000 menjadi direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1999 menjadi sampai 2000 menjadi PLT staf ahli dan deputi Menteri Urusan Negara. Pada tahun 2000 sampai 2001 menjadi Menteri Pertahanan. Pada tahun 2003 sampai 2006 menjadi Rektor Universitas Islam Kadiri. Pada tahun 2004 sampai 2008 menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Pada tahun 2000 sampai 2013 menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada tahun 2009 sampai 2024 menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut beberapa organisasi yang pernah diikuti oleh Mahfud MD. Yang pertama, Pelajar Islam Indonesia atau PII, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia, dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Untuk perjalanan politik, Mahfud MD memulainya pada tahun 1999 sampai tahun 2000 menjadi pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan HAM menjabat sebagai Eselon 1B. Tahun 2000 menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang mengurus produk legislasi urusan HAM pada Eselon 1A. Tahun 2000 sampai 2001 bergabung dalam Kabinet Persatuan Nasional sebagai Menteri Pertahanan. Tahun 2001 merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM untuk menggantikan menteri sebelumnya yaitu Yusril Iza Mahendra. Tahun 2001 diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Tahun 2004 sampai 2006 menjadi anggota Komisi 3 DPR RI untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada tahun 2006 sampai 2007 menjabat sebagai anggota DPR RI tetapi duduk di Komisi 1. Pada tahun 2007 sampai 2008 kembali bertugas sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, kemudian Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI. Tahun 2008 sampai 2013 menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Tahun 2017 sampai 2018 menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahun 2017 sampai 2018 menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Pada tahun 2019 sampai nanti tahun 2024 menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam.
Untuk ideologi politik dari Mahfud MD adalah Pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak bisa diganggu-gugat dan pluralisme. Untuk analisa politik Mahfud MD, menurut saya pada pemilu pada tahun 2024, Mahfud MD menjadi wakil presiden. Nah, ada 3 kelebihan yang dimiliki Mahfud MD untuk menjadi wakil presiden. Yang pertama, integritas. Integritas Mahfud MD dalam membangun negeri adalah beliau mempunyai pribadi yang lugas, tegas, visioner, dan yang paling penting adalah konsisten. Tidak pernah main-main dalam menegakkan hukum. Untuk kapabilitas Mahfud MD dalam bidang hukum tata negara akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada keadilan hukum di negeri ini. Dan untuk elektabilitasnya, penentu utama dari tingginya elektabilitas seorang adalah kepribadiannya. Kepribadiannya itu tentu saja mencakup di dalam integritas, kejujuran, ketegasan, konsisten, moralitasnya yang baik, dan juga agamawan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.